Berjumpa lagi dengan Ibu Deliana dan rekan Ibu adalah Ibu Nurul Hafizah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang menghitung suku kata, ya, menghitung suku kata. Dan jangan lupa sebelum kita memulai belajar kita harus berdoa menurut agama masing-masing. Ayo sama-sama berdoa dimulai, berdoa selesai. Setelah itu jangan lupa kamu harus membuat hari ini adalah hari Kamis tanggal 1 bulan 10 tahun 2020. Ini sudah mulai tanggal 1 ya, bulan 10. Ibu lanjutkan mengenai menghitung suku kata. Coba kamu lihat buku kamu halaman 179. Ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata-kata yang ada di bawah ini. Ibu kasih contoh. Lihat ke papan tulis ya. Contohnya Ibu kasih suku kata. Contohnya misalnya bola. Jadi satu suku kata itu dengan O itu satu suku kata. El dengan A satu suku kata. Berarti bola berapa suku katanya Ada 2. Berarti di sini ada 2 suku kata. Yang lain Ibu kasih contoh yang kedua. Misalnya yang kedua tadi lagi Ibu kasih mereka. Satu suku kata, dua suku kata, A 3 suku kata. Jadi kalau kita menghitung suku kata mereka berarti ada 3 suku kata. Ada 3 jumlahnya suku kata dari mereka. Yang ketiga Ibu kasih contoh lagi. Perhatikan. Kegemaran. Lihat ya, Ibu tulis enran. Kegemaran. Berarti kalau kita hitung satu suku kata, ge 2 suku kata, 3 suku kata, enran 4 suku kata. Berarti jumlah dari bacaan kegemaran adalah 4 suku kata. Nanti kamu lihat lagi ya, Ibu ulang sekali lagi. Contoh yang nomor 1, bola. Berarti jumlah suku katanya ada 2. Contoh yang kedua, mereka. Berarti satu suku kata, 2 suku kata, A 3 suku kata. Berarti jumlah suku katanya ada 3. Contoh ketiga, kegemaran. Satu suku kata, 2 suku kata, A 3 suku kata, enran 4 suku kata. Berarti dari bacaan kegemaran jumlahnya adalah 4 suku kata. Itulah contoh-contoh yang lain yang sudah Ibu buat di papan tulis. Sekarang kamu lihat itu ya, untuk latihannya di rumah. Nanti kamu buat, kamu jumlahkan, kamu tulis tadi ada suku katanya, ada buku. Berapa dia suku katanya? Babu, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran, ya. Itu harus kamu tulis nanti di buku latihanmu, di buku halus kasar, berapa jumlah semua suku kata. Ya, sebelah yang di bawahnya juga kata-kata yang di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Itu dia ada buku, baku, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Itulah dia tadi. Sekarang kamu lihat lagi halaman 180. Ayo membaca. Kita membaca ya. Kalau membaca itu nggak usah cepat-cepat Perhatikan kata
demi kata, suara harus kuat, itu harus membaca. Ya, ayo membaca. Ibu bacakan, perhatikan nak. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Itu adalah judul dari buku cerita yang dibacakan oleh siapa nak? Siti. Lihat, kamu lihat. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Makanya dari itu nak, biarpun kita belajar dari rumah pada saat ini, mungkin dalam keadaan seperti ini kita pandemi, kita harus tetap belajar. Semangat belajar harus kita buat enak ya. Jadi supaya kita bisa membaca setelah kita nanti masuk sekolah. Jangan jadi di rumah itu jangan main-main nak. Jangan banyak main-main, boleh ya. Boleh nak main-main, tapi ada waktunya. Waktu disuruh belajar sama orang tua, ayo belajar. Waktu disuruh main, ya main. Istirahat. Teratur nak. Anak sekolah itu harus teratur ya nak ya. Nah, jadi ibu harap kepada anak ibu kelas 1 semua ini, nanti setelah masuk kita semua sudah pintar membaca. Ya. Bagaimana cara membaca, Bu? Setiap hari harus membaca. Pelan-pelan dibaca, dikenali hurufnya A sampai Z. Pasti kamu bisa. Kalau kamu berusaha dan berdoa, ya. Tapi pasti Tuhan akan memberikan kamu kepintaran. Ya. Jadi ulangi sekali lagi, ya. Tadi sudah kita baca cerita, nanti kamu lihat di situ. Sekarang yang di bawah pertanyaannya itu adalah latihan yang kedua ya nak ya. Dibaca, siapa yang menjadi guru di hutan? Ayo, kamu tadi sudah tahu kan? Sudah kamu dengar ibu membaca, nanti kamu baca lagi di rumah masing-masing anak ya. Kamu lihat, benar-benar kamu baca, pasti kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, siapa yang tidak mau belajar membaca? Mengapa si putih tersesat? Kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Tuh, kalau kita sudah bisa membaca nak, misalnya kamu bepergian sama orang tuamu, misalnya pergilah kamu ke mall, ada bacaan di situ dilarang merokok. Oh, berarti kalau sudah dilarang merokok berarti orang tidak boleh merokok di tempat itu. Coba kamu tidak bisa membaca, ya, tidak bisa membaca misalnya kamu sama bapakmu pergi, bapakmu pun nggak tahu, kamu pun belum tahu, bapakmu merokok di situ. Nah, itu akibat tidak bisa baca. Tapi kalau kamu sudah bisa baca, kalau bapaknya pun belum tahu, Pak nggak boleh merokok di situ Pak, itu sudah ada bacaan dilarang merokok. Nah begitu. Satu lagi kalau kamu ditanya nanti, pergi kamu jalan-jalan, nah itu jalan apa tadi kita jalani ya? Karena nggak bisa baca kita nggak tahu alamat apa tadi itu. Kita kemana tadi nih? Kita kan nggak tahu karena kita nggak bisa membaca. Makanya membaca adalah jendela dunia. Bukan pelajaran sekolah aja yang kamu harus membaca. Apa saja boleh kamu baca. Baca majalah bobo anak-anak, baca koran, baca bacaan di TV itu di bawah-bawah itu supaya melancarkan membaca nak. Ada tes-tes di TV itu kan. Berita hari ini telah terjadi tabrakan. Nah, tapi kalau kita nggak tahu baca, kita lihat aja gambarnya. Ada apa itu yang kok rame-rame? Kita kan nggak tahu kan nak kejadiannya apa. Nah, makanya kalau kita sudah bisa baca, kita bisa tahu berita apapun yang ada. Paham kan nak? Mudah-mudahan kamu bisa membaca. Itu yang ibu harapkan, supaya nanti kita masuk semua anak ibu kelas 1 sudah pandai membaca. Jadi jangan lupa nak ya, latihan yang pertama halaman 179. Yang kedua, latihan yang kedua adalah 180 menjawab pertanyaan yang bawah nak. Tapi dibaca dulu yang di atas. Oke nak? Sudah apa anak ibu semua?
Sudah nak? Wah mungkin sudah paham nak ya. Ibu selamat pagi nak. Ibu ucapkan kepada anak ibu semoga tetap semangat dan tetap sehat.